Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pada pagi hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik? Ya, oke. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, baik. Pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai meneladani perjuangan Rasulullah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu dapat menjelaskan peristiwa Fathu Mekah. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat menemukan nilai perdamaian yang terkandung dalam Fathu Mekah. Dan yang keempat, anak-anak ibu dapat menentukan perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah. Anak-anak ibu, pernahkah kalian mempunyai janji dengan teman? Bagaimana pengalaman kalian ketika memiliki janji dengan teman? Bagaimana jika perjanjian itu tidak ditepati? Tentu sangat mengecewakan, bukan? Dan sudah pasti orang yang diingkari akan merasa tidak nyaman, bahkan akan menimbulkan sebuah permusuhan. Karena itu, jika kita memiliki janji, maka janganlah kita ingkari. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kisah istimewa Fathu Mekah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Tahukah anak-anak ibu tentang perjanjian Hudaybiyah itu? Nah, perjanjian Hudaybiyah ialah perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy. Adapun latar belakang perjanjian Hudaybiyah yaitu karena adanya kecurigaan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya yang hendak datang ke Mekah. Dengan kecurigaan dari kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke Mekah. Utsman bin Affan menjelaskan bahwa maksud dan tujuan datang ke Mekah itu adalah untuk beribadah haji dan mengunjungi saudaranya yang berada di Mekah. Namun ketika sudah dijelaskan, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah, sehingga dibuatlah kesepakatan pada waktu itu dan menghasilkan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Pun isi perjanjian Hudaybiyah yaitu yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. Yang kedua, Rasulullah dan rombongannya harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Dan yang ketiga, boleh bergabung dengan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti perjanjiannya, dan boleh bergabung dengan kafir Quraisy dan mengikuti perjanjiannya. Dan yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad SAW atau melarikan diri harus dikembalikan kepada pihak Quraisy, dan siapapun dari pihak Nabi Muhammad yang mendatangi Quraisy atau melarikan diri darinya, maka tidak boleh dikembalikan. Adapun kerugian dan keuntungan perjanjian Hudaybiyah ini, yang pertama kerugiannya, lafal Bismillahirrahmanirrahim dihapus, kemudian diganti menjadi Bismillah Allahumma. Kemudian yang kedua, lafal Muhammad Rasulullah dihapus, kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Yang keempat, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang hendak menyusulnya ke Mekah dilarang oleh kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya, berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad SAW atas kepemimpinan beliau. Adapun keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah ini, yang pertama, diakuinya keberadaan Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, kaum muslimin bebas berziarah kapan saja kecuali pada tahun perjanjian Hudaybiyah yang dilaksanakan.
Adapun nilai perdamaian terkandung dalam Fathu Mekkah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan Muslim untuk tidak membunuh siapapun kecuali orang yang melawan. Yang kedua, Nabi Muhammad menjamin keamanan dan kebebasan beragama bagi semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar Ka'bah dibersihkan dari berhala dan patung-patung. Nah, adapun perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekkah yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersikap toleran. Yang kedua, adil dan persaudaraan, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, bahkan kepada mereka yang pernah memusuhi kita. Pelajaran di atas dapat kita simpulkan bahwasannya pada tahun ke-6 Hijriah itu telah terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara kaum muslim Madinah dengan kaum kafir Quraisy Mekah. Yang kedua, terbukanya kota Mekah atau Fathul Mekah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan yang ketiga, penaklukan kota Mekah itu berjalan tanpa adanya perperangan dan pertumbuhan darah, dan penaklukan itu berjalan dengan damai sehingga orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.